Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Yanada dengan NIM 24000180091 dari kelas B Prodi Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan website pribadi atau portofolio saya, mata kuliah pemrograman web, dosen pengampu Pak Ali Termuji STMCS. Sesuai dengan judulnya, jadi website pribadi ini berisi tentang informasi pribadi saya, di mana dalam website ini terdiri dari 4 navigasi, yaitu ada home, about me, portofolio, dan juga kontak. Jadi proyek website pribadi ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Nah, untuk struktur halaman website saya ini seperti tadi yang saya sebut sebelumnya, bahwa ada 4 navigasi. Nah, untuk home sendiri itu ada sedikit kata sebutan yang saya berikan untuk para pengunjung dan ada tampilan navigasinya. Terus untuk about me itu berisi profil dan juga latar belakang dari saya. Untuk portofolio sendiri itu saya berikan isian tentang pengalaman dan juga proyek yang pernah saya kerjakan. Nah, untuk kontak sendiri ini tampilan terbaru dari website saya, di mana dalam kontak ini saya menambahkan form untuk pesan dan juga komentar agar pengunjung itu bisa berinteraksi dengan saya, dan juga ada sosial media yang saya berikan. Untuk tampilan dan navigasinya mudah dan konsisten di semua halaman. Jadi setiap halaman itu mempunyai navigasi yang sama, dalam arti navigasinya ini tidak berubah di setiap halaman agar si pengunjung itu bisa berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain itu mudah gitu. Nah, untuk halamannya sendiri saya berusaha merancang semenarik mungkin dan seinformatif. Untuk footer itu berisi nama saya sebagai copyright dan background serta elemen visual itu saya menggunakan gambar profil. Untuk background sendiri untuk background websitenya itu saya gunakan gambar agar nggak terlihat polos gitu. Untuk file yang saya gunakan itu ada index.html. Index.html ini sebagai halaman utama atau tampilan utama di website saya. Itu untuk bagian home-nya. Kalau about HTML itu berisi informasi pribadi saya. Untuk portofolio HTML itu berisi proyek-proyek yang pernah saya kerjakan atau berisi pengalaman saya. Untuk yang kontak HTML itu berisi kontak, komentar, dan juga pesan. Seperti yang saya katakan sebelumnya di sini itu agar pengunjung bisa berinteraksi bersama saya. Nah, untuk mengatur semua tampilan visualnya itu ada di bagian style CSS, di mana style CSS ini saya gunakan sedemikian mungkin agar bisa menampilkan visual website yang menarik. Nah, di sini untuk file PHP sendiri saya beri nama kirim PHP. Ini tuh untuk menangani input form dari form komentar dan juga pesan yang ada di kontak. Jadi apabila si pengunjung ini telah selesai mengisi data-data di bagian komentar dan pesan, dan ketika dikirim maka akan ada tampilan yang diberikan. Nah, di sini tampilan ini yang saya buat di file kirim PHP. Terus ada juga gambar yang saya gunakan, yaitu profil dan juga latar belakang dari website saya. Fitur JavaScript dan PHP. Seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, bahwa di bagian halaman kontak itu ada form yang saya berikan. Ada form pesan dan juga komentar. Nah, form-form ini akan divalidasi dengan JavaScript. Karena seperti yang kita ketahui bahwa JavaScript itu merupakan validasi sisi klien. Jadi dia sangat cocok untuk memvalidasi setiap form-form yang ada. Jadi apabila ada form yang diisi tidak sesuai dengan ketentuan yang saya berikan, maka JavaScript ini akan menampilkan pemberitahuan bahwa form ini harus diisi. Misalkan seperti itu. Jadi misalkan apabila ada form yang bagian yang tidak diisi oleh pengunjung, maka akan menampilkan pemberitahuan bahwa bagian ini harus diisi. Oke, lanjut ada file PHP. Nah, pada file ini tuh dia akan memproses inputan form dari
kontak HTML. Jadi apabila si form ini telah diisi dan dikirim, maka akan diproses oleh file PHP. Di sini di file ini ada juga validasi apabila semua kolom telah diisi. Sebenarnya validasi ini tidak terlalu berguna ya. Kenapa? Karena form yang diinput kan sudah divalidasi oleh JavaScript. Tapi nggak apa-apa karena seperti yang kita ketahui bahwa PHP ini hanya validasi sisi server. Jadi apabila si form ini sudah dikirim, maka akan divalidasi lagi oleh PHP. Nah, untuk mencegah saja sebenarnya. Jadi untuk file ini akan menampilkan pesan sesuai tipe form yang diinput. Misalkan form pesan gitu akan menampilkan uh, terima kasih pesan Anda sudah diterima, dan apabila form komentar maka komentar akan diterima, begitu kurang lebih seperti itu. Cuplikan kode untuk indeks HTML. Oke, jadi di sini karena saya menggunakan CSS-nya secara eksternal, maka saya harus menggunakan link rel style sheet hairstyle CSS agar CSS ini bisa saya gunakan di bagian indeks HTML ataupun bagian lainnya gitu. Jadi ini tuh pemanggilan untuk CSS-nya. Oke, untuk bagian header-nya tuh ada home, about, portfolio, dan juga kontak. Nah, di sini nih udah diatur semua dalam kelas container navbar. Ini salah satu kelas yang ada di style CSS-nya. Terus di dalamnya juga UL kelas UL navbar itu sama di kelas di CSS-nya. Terus ada li kelas li navbar. Nah, di sini ahref ini ahref sama dengan indeks HTML. Jadi untuk ini tuh berguna agar ketika bagian navigasi home diklik, maka akan menampilkan isi di bagian si indeks HTML ini. Begitupun dengan yang lainnya. Misalkan apabila about HTML yang diklik, maka akan mengarah ke bagian file about HTML. Jadi ketika di website itu, misalkan bagian about yang diklik, maka isi tampilan pada codingan about HTML yang akan ditampilkan. Kurang lebih seperti itu ya. Terus ini di bagian main class konten tengah. Saya kelas konten tengah ini di apa namanya? Di style CSS ya. Nanti style CSS-nya saya jelaskan di bagian akhir. Nah, di sini saya berikan kata sambutan. Hi everybody, selamat datang di website Trivali Yelanda, mahasiswa informatika UAD. Jadi BR ini untuk baris baru ya, untuk baris baru. Nah, H1, H2, H1 ini, jadi untuk elemen H1 ini, jadi apabila H-nya semakin besar angkanya, tulisannya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika H-nya semakin kecil, tulisannya akan semakin besar. Karena di sini merupakan kata sambutan, maka saya gunakan elemen H1. Oke. Untuk bagian footernya ini udah diatur dalam kelas container footer. Jadi footer ini hanya berisi nama saya sebagai copyright biasa aja. Kurang lebih seperti itu tampilan awal di website saya, dimana ada navigasi, kata sambutan, juga footer. Jadi untuk navigasi dan footer ini tuh akan tampil ke seluruh bagian kontak, portofolio, dan juga about HTML. Jadi untuk navigasi dan footernya itu tetap sama tetap sama di setiap bagian. Oke. Oke, lanjut untuk cuplikan kode di bagian about HTML. Nah, untuk bagian about HTML sendiri itu sama ya navigasinya. Masih ada home, about, portfolio, dan juga kontak. Nah, ini tuh berlaku untuk semuanya, baik di portfolio maupun di bagian kontak. Nah, di sini agak berbedanya tuh di main class konten utama itu saya menggunakan ini ya ini ada tambahan foto profil yang saya gunakan, itu image source, Rivaldi JPG, foto Rivaldi. Nah, itu tuh ada profil yang saya gunakan, dan untuk menampilkan profil yang bulat itu saya udah atur sedemikian rupa di bagian CSS-nya, makanya tinggal panggil kelasnya saja.
Nah, untuk bagian sebelah kanannya itu ada tulisan nama, NIM, prodi, juga universitas. Nah, HR style ini untuk menampilkan garis. Jadi ada garis tengah pembatas, bisa dibilang pembatas untuk bagian uh, si uh, profil dan juga nama ini dengan latar belakang yang saya berikan. Jadi garis ini akan mencegah, jadi yang bagian atas itu profil, yang di bagian bawah itu latar belakang gitu, tengah-tengahnya garis gitu. Itu kegunaan dari HR style, itu untuk garis. Nah, untuk div kelas bio, nah untuk bionya sendiri tuh seperti ini. Jadi saya mengisi, um, misalkan saya itu masih, cuma bio biasa ya, latar belakang tentang saya. Ini saya pakai elemen H3 karena semakin kecil angka H-nya, H3, misalkan semakin kecil H angka H3-nya, maka tulisannya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Maka begitupun sebaliknya, karena semakin uh, besar maka tulisannya akan semakin kecil. Nah, untuk footernya masih sama seperti indeks HTML, masih nama saya. Jadi untuk navigasi, footer itu masih sama dari tampilan awal sampai tampilan akhir. Untuk yang ini berikut cuplikan kode untuk portofolio. Nah, ini bagian navigasinya masih sama ya, masih sama. Yang bedanya hanya di bagian bio saja. Ini jadi bagian portofolio ini yang saya ganti, yang membedakan dari bagian about HTML itu cuma bagian kelas bio. Jadi untuk bionya saya yang saya ganti. Misalnya di mana di sini berisi pengalaman-pengalaman atau proyek yang saya pernah kerjakan. Oke, nah untuk footernya masih sama lah. Ini untuk kontak HTML. Nah, untuk kotak HTML sendiri untuk navigasinya masih sama. Yang berbeda hanya di bagian ini. Di kelas tulisan, di mana saya pakai paragraf untuk kecil saja. Di mana ada tampilan email, nomor HP, Instagram, TikTok. Ini hanya mengganti bagian nama, NIM, kelas gitu itu. Kalau untuk foto profil masih sama. Tapi yang berbeda itu ada di bagian bawahnya. Di sini saya memberikan form untuk pesan dan juga tinggalkan komentar. Jadi di sini akan minta inputan nama, terus ada inputan email, terus sama inputan isi pesan. Nah, untuk placeholder sendiri itu tuh agar si namanya itu tuh apa ya, kayak dibilang tidak bisa dihapus, hanya tampilan tampilan apa, pajangan bisa dibilang begitu. Jadi kayak dia abu-abu gitu di dalam kotak kotak si formnya. Jadi itu sekedar pemberitahuan bahwa ini pengisian bagian nama. Nah, itu tuh digunakan placeholder. Placeholder ya. Oke, lanjut ke bagian tinggal komentar. Untuk tinggal komentar tuh hanya ada dua inputan, yaitu inputan nama sama tulis komentar. Itu saja. Nah, di bagian kontak HTML sendiri, ya saya kasih sedikit quotes untuk para pengunjung biasa, untuk apa ya, agar memberi kesan aja sih bagi para pengunjung. Untuk footernya masih sama. Nah, ini untuk si JavaScript-nya seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa di dalam kotak HTML itu ada form yang divalidasi oleh JavaScript. Maka di sini ada codingan JavaScript-nya. Nah, ini fungsi validasi untuk kirim pesannya. Oke, jadi seperti nama validasi kirim, terus nama, karena di sini ada 3 inputan yaitu nama, email, dan pesan, maka di sini juga harus dikasih 3 elemen itu, bisa nama, email, dan juga pesan, dokumen gitu. Jadi nama, email, pesan. Video trim ini, ya trim ini tuh untuk mencegah biar tidak ada string. Trim itu untuk mencegah biar tidak ada string. Jadi inputan yang tidak benar itu dicegah. Nah, untuk sini kondisinya apabila nama, terus email, dan juga pesan ini tidak diisi, maka akan menampilkan nama wajib diisi, email wajib diisi, pesan wajib diisi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya si
pengunjung ini tidak mengisikan nama, maka akan menampilkan itu pemberitahuan bahwa nama wajib diisi sebelum dikirim. Nah, untuk fungsi komentar sendiri sama ya kayak fungsi sebelumnya, hanya membedakan di sini ada dua elemen saja, itu dua elemen, maksudnya dua inputan saja, nama dan juga pesan, di mana pesan ini merupakan isi komentar yang nantinya akan dikirim oleh para pengunjung. Di sini hanya ada satu kondisi, apabila tidak ada pesan maka isi komentar tidak boleh kosong. Kenapa tidak ada kondisi untuk namanya? Karena saya berpikir mungkin seseorang itu tidak mau memberikan identitasnya begitu. Jadi tidak apa-apa. Nanti itu saya bisa menangani di bagian PHP-nya, menggantikan nama itu dengan anonim seperti itu. Jadi komentar ini kenapa saya berikan form komentar. Jadi agar pengunjung itu tuh bisa berkomentar terkait tampilan website saya. Tujuannya itu sebenarnya. Namun saya tidak tahu nanti kedepannya seperti apa. Oke, lanjut. Cuplikan kode untuk PHP-nya. Nah, oke. Jadi di sini kenapa saya deklarasi dollars tip sama dengan dollars post tipe. Jadi ya, di sini kan saya gunakan dua dua apa namanya? Dua form. Jadi jadi saya harus gunakan tipe. Kenapa? Jadi apabila si tipe yang dikirim ini merupakan tipe pesan, maka di bagian pesan aja yang akan dikerjakan. Begitupun sebaliknya, kalau di bagian komentar, maka di bagian komentar yang akan dikerjakan. Nah, di sini tuh semuanya udah dideklarasikan, yaitu ada string, ada dalam nama, email, pesan. Karena tadi kenapa nggak ada isi komentar gitu? Karena tadi di bagian JavaScript sendiri sudah diganti dengan pesan, maka hanya ada 3 penanganan inputan di sini, yaitu nama, email, sama pesan. Oke, ini status. Jadi apabila uh, tipe yang dipilih itu pesan, maksudnya dalam arti form yang dikirim itu si form pesan, maka akan mengecek apakah nama dan juga email dan juga pesan itu sudah diisi, maka akan menampilkan status terima kasih, nama pengunjungnya siapa, pesan sudah dikirim ke email. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya tidak ada inputan sama sekali, maka akan menampilkan semua kolom wajib diisi untuk mengirim pesan. Namun sebenarnya kondisi ini tidak berlaku. Kenapa? Karena validasinya sudah dilakukan oleh si JavaScript. Maka validasi di bagian else untuk HTML ini tidak akan terjadi begitu. Oke, untuk selanjutnya untuk bagian komentar sama kayak tadi tipe apabila yang diisi itu komentar, maka yang ini bagian ini yang akan dikerjakan. Dia ngecek apabila pesan. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau misalnya tidak ada inputan nama di sana, di sini tadi kan JavaScript yang saya gunakan itu tidak ada kondisi untuk namanya sendiri. Jadi yang seperti saya katakan sebelumnya, apabila tidak ada inputan nama, maka di sini tuh akan pengecualian atau alias bisa dibilang begitu. Nama sebenarnya nama, tanda tanya apabila tidak ada itu akan diganti dengan anonim. Jadi statusnya misalkan tidak ada inputan nama nih, maka terima kasih anonim, komentarmu sudah diterima. Kenapa? Mungkin kebanyakan orang kalau berkomentarkan kadang tidak memberikan namanya yang dengan jelas gitu kan. Jadi saya apa namanya, membuat kondisi seperti itu agar apabila tidak ada isian nama maka akan diganti dengan anonim gitu. Nah, untuk statusnya untuk kondisi else-nya status komentar tidak boleh kosong. Sama kayak sebelumnya, bahwa kondisi ini tidak akan terpenuhi. Karena sekali lagi, kondisi-kondisi pada form itu sudah dicegah oleh JavaScript. Oke, untuk tampilan HTML-nya di dalam file ini masih sama, ada tampilan apa namanya, navigasi dan juga footernya. Hanya saya di bagian sini ada hasil pengiriman pesan untuk tampilannya. Yang di bagian bawah href kontak HTML, jadi untuk kembali ke halaman kontak. Ini ketika diklik maka akan kembali ke halaman kontak. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini sekarang cuplikan codingan style CSS-nya. Tapi saya nggak akan menjelaskan di sini. Saya akan menjelaskan di
Visual Studio nya saja dan sekaligus pembuktian ya. Nah, oke ini. Jadi yang pertama ada kelas HTML. Jadi untuk set ini tuh bertujuan agar tampilan antara halaman itu di browser menjadi konsisten. Jadi kalau misalnya saya kasih ini margin padding ini tuh untuk menghapus jarak terluar sama jarak bagian luar sama jarak bagian dalam pada website ya. Ya kalau ini misalnya saya kasih 100 awalnya, ataupun kalau saya nggak pakai ininya, maka tampilannya tuh akan jadi seperti ini. Nah, kalau saya besarin ya. Nah, jadi dia ada rongga di sini yang bagian merah ini tuh nggak memenuhi atas bagian atasnya sama bagian sampingnya. Jadi ini tuh kan nggak bagus kan. Makanya untuk mencegah itu saya eh, menggunakan ini marginnya tuh 0 gitu. Kalau nggak pakai pun sama ya. Oke, sekarang untuk kelas body. Jadi untuk ini tuh untuk mengatur setiap elemen dalam body. Yang pertama ada tulisannya bertipe Times New Roman. Terus display flex ini apa? Ini tuh agar mengubah elemen pada body menjadi flex container. Maksudnya tuh elemen-elemen di dalam body itu akan mengikuti tata letak dari flexbox-nya. Jadi dia akan mengikuti tata letak semuanya ini. Nah, untuk flex direction column ini itu untuk mengatur arah susunan elemen flex menjadi vertikal dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya ini saya hapus ya, itu ini dia akan rusak. Jadi tampilannya tuh jadi seperti ini. Nah, pemisah merahnya jadi di kanan kiri atas bawahnya tuh hilang gitu. Bukan hilang sih tapi tepatnya tuh si bagian bodinya itu dia apa ya namanya sebagian merahnya tuh dia jadi ke bawah gini kepisah jadi jelek. Maka dari itu nggak boleh, harus menggunakan yang tadi flex direction column biar tata letaknya jadi seperti ini. Nah, untuk main height-nya tuh untuk tinggi ya, biar tinggi website itu memenuhi layar. Terus ini minimal 100% lah. Untuk color tulisannya tuh warna hitam. Terus background saya itu cover untuk ini. Nah, untuk background yang saya gunakan ini kan dari gambar nih. Jadi kalau saya nggak ini jadi harus pakai background size cover untuk menutupi untuk memenuhi setiap elemen pada body. Jadi dia memenuhi semuanya nih, nggak ada yang kepotong. Terus untuk posisinya tuh tengah, terus background reflective ini untuk mencegah saja apabila misalnya kalau background yang saya gunakan ini tuh ukurannya tuh nggak pas dengan body, maka dia akan berulang sehingga dia bisa memenuhi isi body. Jadi dia akan penuh gitu. Nah, untuk background image-nya kan saya gunakan foto. Jadi ini URL PNG Riva JPG ini tuh file foto saya. Jadi harus jadi ini untuk menampilkan gambar dari file foto ini. Oke. Kemudian ada konten utama. Nah, ini tuh untuk di bagian foto ini flex atau padding. Jadi kalau ini nggak saya gunakan flex satu ini untuk mencegah agar si footer ini nggak apa ya bisa memenuhi bagian bawahnya. Soalnya kalau saya nggak gunain ini itu dia akan naik. Nah, dia akan naik seperti ini footernya. Makanya itu saya harus gunakan ini. Untuk paddingnya itu jarak terdalam antara si bagian foto ini sama ini merah-merah sama bagian navigasinya ya untuk bagian footer sama headernya. Ya kalau misalnya saya kasih 200 maka jaraknya akan nih jauh banget nih jarak terdalamnya nih ya kan. Nih jarak foto sama atas bawahnya nih itu samping kiri kanannya juga. Maka dari itu 20 saja cukup untuk memberikan jaraknya. Ini bagus. Oke, lanjut untuk navigasi. Ini kontainer navbar ini untuk
background colornya warna merah. Jadi untuk ini warna merah yang ini untuk warna merah. Oke. Terus while navbar display flex. Nah, display flex ini tuh untuk jadi setiap navigasi ini tuh biar jadi vertikal gitu, vertikal kayak gini dari kanan ke kiri gitu. Nah, justifies content, nah ini untuk membuat bagian ininya tuh jadi di tengah gitu. Nah, untuk align items juga sama. Soalnya kalau ini saya hapus, dia jadinya ke atas. Nih, nih dia jadi di atas gitu. Jadi kayak ini tuh untuk jarak atas bawahnya gitu. Nah, align item ini untuk jarak atas bawahnya, terus justify content ini untuk kiri kanannya. Soalnya kalau saya hapus ini yang bagian justify content ini, itu dia akan pindah ke bagian kiri. Nih. Nah, ya kan? Makanya dari itu harus pakai ini agar dia menjadi tengah semuanya. Oke, lanjut. Untuk tingginya tuh 50 px ya. Terus lifestyle stone. Nah, UL ini kan ada titik-titiknya kan. Nih, bentar. Untuk ya kontaknya sama aja deh portfolio. Nah, yang kita ketahui UL mana UL. Nah, UL ini tuh kan ada titik-titiknya. Kalau kita pakai UL itu ada titik gitu. Nah, untuk menghapus titik itu ini biar nggak tampil di bagian sini titik-titiknya harus pakai line style none. Karena kalau tidak itu titiknya bakal muncul di sini. Nih, titik-titik ini maksud saya titik-titik yang ini dia kan jelek, dan untuk mencegah itu harus pakai ini biar titik-titiknya nggak muncul. Oke, sekarang lina bar margin 0 ini jadi jarak bagian luarnya itu jarak atas bawahnya nggak ada, untuk jarak kiri kanannya tuh 5 px. Kalau 50 nih dia akan memberikan jarak kiri kanan untuk bagian ininya tuh jauh banget 50 nih, ya kan, pemisah antara navigasi satu sama navigasi yang lain. Maka dari itu 5 saja sudah cukup. Nih, kenapa atas bawahnya nggak ada, karena ini udah cukup dekat ya, maksudnya kecil aja kan untuk kotak merahnya ini, jadi nggak perlu jarak antara atas bawahnya. Nah, oke, nah sekarang lanjut ke linaf bar A. Jadi ini untuk link ininya ini untuk ini bagian sini linaf bar A nya, linaf bar A. Oke, jadi display block. Nah, ini tuh sebenarnya ada blok di bagian sini, jadi gue pencet nih. Nah, blok biru kan. Nah, ini diatur di sini di linah bar A. Display block nih untuk itu, untuk menciptakan kotak itu. Nah, tujuannya tuh agar kita bisa bikin jarak padding sama marginnya. Ini paddingnya untuk atasnya atas bawahnya tuh 2 px, kiri kanannya tuh 5 px gitu. Jarak ininya. Di jarak tulisan bagian dalam, tulisan untuk bawah sama atasnya tuh 2 px, kiri kanannya 5 px. Kalau 20 terlalu besar nanti kotaknya. Lebih kan. Nah, itu kan atas bawahnya tuh lebih, maka 2 aja udah cukup. Oke, biar nggak pecah itu si merahnya. Terus background color ini tuh sebenarnya ada backgroundnya, tapi kalau saya kasih background yang lain, warnanya tuh apa ya, menurut saya nggak terlalu cocok untuk warna merahnya yang ini. Kalau saya kasih misalnya ini hitam gitu, maka dia akan jadi hitam nih. Ini kan kotaknya tuh jadi hitam. Jadi saya rasa kayak mending kasih merah aja biar sesuai sama kotak merah yang ini. Nah, kayak gini saja. Untuk bordernya itu ini garis tepi terluar dari kotak yang ini. Sebenarnya ini ada garisnya, warnanya putih. Cuman awalnya saya gunakan, tapi saya rasa nggak bagus. Jadi mending saya kasih nol aja biar nggak perlu. Atau bisa dihapus juga sebenarnya, tapi ya udah terlanjur. Nih, jadi ada garis terluarnya nih, warna putih. Tapi karena
saya rasa nggak bagus, jadi saya kasih 0 aja biar nggak ada garis aja. Untuk color, untuk warna tulisannya itu warna hitam. Text decoration noun. Nah, ini itu kan artinya tuh linknya tuh kan ada garis bawah ya kan, linknya ini. Nah, untuk mencegah menghapus garis bawahnya ini, maka harus pakai noun. Kalau enggak, maka akan ada garis bawahnya. Nah, itu garis bawah seperti ini. Jadi nggak bagus. Jadi harus dihapus dengan menambahkan noun. Nah, untuk font size, untuk ukurannya tuh ukuran tulisannya 14 pixel, terus border radius. Nah, border radius itu apa? Ini kotak yang ini. Ini kotak bagian sudut ini. Ini kan kotak. Kalau nggak dikasih ukurannya, maka dia akan tajam gitu. Nah, untuk biar kotaknya agak sedikit melengkung seperti ini, maka dikasih ukuran 5 pixel aja cukup. Kalau lebih tinggi lagi dia akan jadi bulat. Coba kita coba isi 500. Nih, dia bulat ya kan? Jadi saya rasa 5 aja cukup. 50 aja cukup. 5 aja cukup. Nah, oke, udah semua. Nah, ini Lina hover ini untuk backgroundnya warna biru. Jadi ketika pencet ini navigasinya maka akan muncul biru. Itu dilepas hilang. Nah, ini diatur di sini. Oke, lanjut konten tengah. Konten tengah ini mengatur bagian tampilan home karena di bagian indeks HTML itu digunakan nih kelas konten tengah begini untuk mengatur Hi Everybody ini. Selamat datang di website Rivaldi Yelada mahasiswa Informatika UAD. Nah, untuk flag 1 ini, jadi flag 1 ini tuh akan mengisi ruang kosong yang tersedia gitu. Ya, kalau misalnya saya hapus ininya, maka bagian bagian footernya akan naik. Nah, ini si Hi Everybody juga tuh akan naik ke atas gitu loh. Jadi dia akan menyisakan ruang kosong. Nah, untuk memenuhi ruang kosong yang ada, maka harus menggunakan flag 1 nih biar dia jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian display flag ini tuh artinya tuh agar elemen pada bagian konten tengah itu menjadi flex container. Maksudnya itu agar dia mengikuti tata letak dari flexbox yang ada. Dia mengikuti ini tata letak ini menjadi tengah. Soalnya kalau dihapus ini nggak pakai ini, dia jadinya ke atas nggak mengikuti kan. Nih, dia jadinya kayak gini. Maka harus menggunakan itu agar si tulisan ini dia mau sesuai tata letak flex apanya. Dia sesuai tata letak flex containernya. Terus justify content bentar. Terus justify content center. Nah, itu untuk membuat bagian ininya tuh ada di tengah. Ini tuh kayak kiri kanan aja gitu. Kiri kanan nih, kalau saya hapus dia pindah ke kiri. Ya kan? Itu. Jadi ini untuk tengahnya. Line item sama ini kalau saya hapus juga, ini buat rata di tengah juga. Kalau saya hapus jadi dia tuh ke atas gitu. Nah, paddingnya tuh jarak Hi Everybody ini sama bagian header navigasinya sama ini footernya. Kalau angkanya tinggi maka jaraknya semakin jauh, jarak terdalamnya. Text align item. Nah, ini tuh untuk membuat si tulisan itu tuh rata tengah kayak Word gitu. Font size untuk ukuran tulisan. Nah, ini untuk kelas container footer. Untuk kelasnya itu di sini hanya ada background color untuk warna ini saja, warna merah. Oke, sekarang H1 footer.
Jadi height ini tuh untuk tinggi footernya, terus line height itu untuk tengahnya. Jadi kalau ini, misalnya kalau saya tambah 5 aja, nah si tulisannya itu nanti dia naik ke atas gitu. Jadi ini tuh untuk mengatur si tulisan agar berada di tengah footer nih, tengah kotak ini merah ini. Terus text align ini untuk buat di tengah, sama color itu warnanya hitam, warna tulisan. Sekarang container ini di bagian H nih, about HTML. Nih, ini dia dipakai semuanya. Ini untuk ini untuk tulisan dulu ya, container. Nih, ini template-nya. Jadi untuk container, div class container, nah display flex ini tuh membuat tulisan ini berada di bagian kanan sama foto ini. Karena kalau enggak, si tulisan nanti jadi di bawah di bagian sini. Nih, jadi di bawah foto. Karena saya kurang suka, makanya saya buat display flex agar si tulisannya tuh jadi di kanan. Terus selai item center, ini untuk tulisan bagian ini agar si tulisannya tuh bagian tengah ya, maksudnya tuh ini si tulisan ini jadi di tengah. Terus gap itu jarak antara foto sama tulisan, jadi semakin kecil ukurannya maka jaraknya semakin dekat. Nih, kasar 150 pixel itu cocok. Nih, jaraknya segini. Sekarang padding ini untuk jarak antara ini bagian ini sama garis, jadi jarak terdalam dari gambaran ini si bingkai foto sama headernya sama garisnya ya, bukan footer. Terus tulisan, nah tulisan ini untuk si ini tulisan maximum ini tulisan, jadi max padding itu untuk membuat apa namanya, si tulisan itu tersusun rapi sesuai ukuran. Karena kalau lebar, bisa dibilang lebar tulisan lah, karena kalau makin kecil jadi ukurannya jadi kayak gini nih, ke bawah gak masuk, jadi dia mengatur apa ya, baris-baris tulisannya gitu sesuai ukuran. Oke, sekarang bingkai bulat. Terus ini bingkai bulat with height ini tuh lebar kiri kanan sama tinggi ya. Jadi kalau ukurannya 20, dia jadi gepeng nih ke samping, jadi kayak gini. Makanya di sini 200 px biar bulat sempurna. Nah, gitu. Sediain bingkainya lah. Height, nah untuk tingginya juga 200. Untuk border itu tebal garisnya ya, ini 3 pixel ukuran garisnya. So, itu warnanya hitam, nih kelihatan warna hitam. Terus border radius 50% untuk membulat sempurna. Karena kalau 5% atau ukuran yang lainnya tuh dia jadi kotak gini. Harus 50% biar bulat sempurna. Dan terus untuk fotonya sama ya, untuk height sama bingkainya sih 100% untuk ukuran fotonya. Karena kalau 10 saya tuh dia kecil nih tuh gepeng ke sana. Ini untuk foto ya, bukan bingkainya. Dia harus persen biar dia bisa sesuai dengan ukuran bingkai yang ada, bingkai yang sudah disediakan. Terus untuk object fit cover ini tuh agar mencegah si foto ini tuh apa ya, tidak pecah gitu. Karena kalau nggak ada tuh dia jadi kayak kecil gitu. Nih, dia jadi kayak gini, kan jelek, biar nggak pecah gitu. Nah, maka pakai cover biar full gini. Nah, untuk border radius sendiri itu radius dari fotonya ya. Kalau 10% maka dia akan jadi kotak. Nih, ukuran dari fotonya, kotak.
maka 100% biar bulat sesuai dengan bingkanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari CSS-nya. Dan ini juga merupakan tampilan hasil dari website saya. Ini bagian home-nya, terus ini bagian about HTML, hanya berisi nama dan juga latar belakang saya. Ini portofolio, ini cuman berisi proyek yang pernah saya kerjakan atau pengalaman saya. Nah, untuk kontennya sini ada Instagram, TikTok yang kalau diklik linknya itu bisa mengarah ke Instagram. Begitu juga dengan TikTok. Nah, ini untuk form pesan dan juga komentar. Ini misalkan isi nama nih, terus rivaldi. Nah, misalkan si pengunjung ini nggak ngisi pesan gitu, maka ini akan dicegah oleh JavaScript. Nah, ini akan disampaikan pesan wajib diisi gitu. Ini misalkan bebas pesannya apa, terus dikirim. Nah, tampilannya akhirnya kayak gini. Ini yang dikelola oleh PHP. Terima kasih Valielada, pesanmu sudah dikirim ke mail. Ini untuk kembali ke kontak. Kenapa saya bisa antara komentar dan juga pesannya? Karena siapa tahu mungkin ada yang cuma ingin berpesan, ada yang cuma ingin berkomentar gitu. Nah, ini tadi saya tidak mencegah bagian JavaScript-nya untuk nama di bagian komentar. Kenapa? Karena ini mungkin kan setiap orang tidak ingin mengisi namanya. Jadi di sana saya pakai ini, makanya tampilannya kalau nggak ada nama tuh bisa dijalankan, tapi tampilannya tuh terima kasih anonim, komentarmu sudah diterima. Karena di bagian itu saya gunakan kirim PP sebagai alias, bisa dibilang itu nih. Misalkan dia ngecek if pesan nama sama dengan nama ditanya, kalau tidak ada maka dia akan mengganti anonim gitu. Kalau ada baru dia akan menampilkan namanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk presentasinya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan banyak sekali kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.